Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. 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 Menjadi sukacita kita bersama pada sore hari ini. Minggu ketiga. Rasa bulan ini kita sudah memasuki minggu ketiga dan kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang terus kita alami dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini firman yang akan kita belajar bersama-sama yaitu mendoakan sesuatu yang besar, doa tanpa lelah. Doa adalah permohonan, harapan, permintaan kepada Tuhan. Pertanyaan buat kita semua pada sore hari ini. Kapan doa itu kita kerjakan? Apakah hanya waktu kita mau makan saja? Kalau doa makan pasti ya. Kita semua berdoa. Tuhan Bapa dalam nama Yesus berkati makanan kami hari ini. Limpahi dengan ucapan syukur. Doa tidur pasti kita lakukan. Tuhan malam ini saya mau tidur. Jagai Tuhan sepanjang malam ini, besok saya bangun dengan sehat dan lainnya. Keluar dari rumah, Tuhan saya mau keluar dari rumah. Jagai Tuhan, lindungi saya, bla bla bla. Tapi apakah doa yang kita kerjakan hanya ketika kita butuh saja? Doa bukan sekedar hanya sebuah kegiatan rohani yang kita kerjakan. Tetapi adalah doa itu saya katakan sebagai kekuatan kita, Bapak Ibu. Katakan, mari bersama katakan, doa adalah kekuatan saya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika hubungan kita terkoneksi dengan surga, ketika hubungan kita menyambung dengan surga, saya percaya ketika engkau menghadapi masalah tanpa engkau bicara, ketika engkau berdoa, ada kekuatan yang besar yang engkau alami dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, itu benar sekali Bapak Ibu. Tenang. Karena apa? Ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau menghadapi masalah, engkau tidak akan takut. Karena kita tahu dengan siapa kita berjalan dan melangkah. Ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Bulan ini mengajarkan buat kita semua. Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Sore hari ini buat kita semuanya, bahkan saya pribadi, mari kalau engkau menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Doa tidak hanya kita lakukan hanya ketika kita mau makan, atau kita mau tidur, atau mau kita keluar rumah. Tapi ketika Yesus menjadi pusat kehidupan kita, berarti doa itu akan kita kerjakan terus, dan terus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita sedang melatih otot-otot rohani kita. Ya. Ketika kita berdoa, kita sedang melatih diri kita. Kita berdoa sedang melatih otot kita. Pagi, siang, sore, malam, ataupun Bapak Ibu bisa mengambil jam-jam yang ada. Maka ketika masalah itu datang, kita berkata, aku enggak khawatir. Aku tidak akan lemah. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku tidak akan menyerah. Dalam arti seperti ini Bapak Ibu. Ketika engkau melatih otot-otot rohanimu dengan doamu, masalah datang. Masalah boleh datang silih berganti, tapi saya mau katakan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu tekun di dalam berdoa. Tekun artinya adalah sungguh-sungguh atau rajin. Jadi bukan hanya oke, besok saya berdoa, besok tidak berdoa, hari ini berdoa atau besok tidak berdoa. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Berdoa itu akan terus dan kita terus akan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti Yesus, pribadi yang luar biasa memberikan contoh kepada kita.
Di Alkitab dituliskan, di tengah malam dia berdoa, di pagi hari, subuh hari dia berdoa, bahkan siang hari dia berdoa. Itu adalah pribadi yang memberikan contoh kepada kita sebagai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita mengerjakannya juga dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, orang yang tekun berdoa, yang selalu berdoa, rajin berdoa, saya mengatakan dia punya kelebihan. Karena dia tidak akan merasa menanggung bebannya sendirian. Karena dia tahu, sekali lagi dia tahu ada Tuhan Yesus yang bersama dengan saya. Masalah boleh datang, tapi ketika saya berdoa, ada kekuatan Tuhan yang turun buat saya. Sehingga saya tidak menanggung sendiri. Kita berdoa bukan hanya karena kita butuh Bapak Ibu, sekali lagi. Tapi karena benar-benar kita menganggap doa adalah bagian yang sangat-sangat terpenting dalam hidup kita. Tadi saya katakan doa itu adalah kekuatan saya. Baik atau tidak baik kondisi kita, tetap tekunlah berdoa, rajinlah berdoa, sungguh-sungguhlah berdoa. Karena Bapak Ibu tidak mudah. Hari-hari ini kita tahu kondisinya seperti apa. Ketika kami komsel tadi, my team, ya kami saling cerita. Waduh, harga beras naik. Wah, harga 5 kilo sekian segini. Kami sama-sama saling menguatkan. Saya bilang, di antara kita mungkin harga beras boleh naik. Tapi kita punya Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Segala sesuatu boleh berubah. Tapi sekali lagi, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan kita tidak menanggungnya sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dikatakan di Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, ketika engkau tekun dalam doa-doamu, tahan uji itu akan datang kepada kita. Sehingga kita ketika menghadapi masalah, kita sudah kuat. Mau bantingan seperti apa, mau dibanting seperti apa oleh keadaan. Saya katakan kita tidak akan pernah jatuh. Amin. Kita tidak akan pernah dibuat oleh keadaan kita jatuh tergeletak. Karena apa? Ketika kita berdoa, kita sudah tahu pengharapan kita. Ketika masalah datang, tapi itu akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Yang berikutnya, ketekunan perlu konsistensi. Ya, perlu kita lakukan terus, konsisten. Ya, berdoa itu perlu kita kerjakan terus, harus konsisten Bapak Ibu. Karena ketika kita konsisten, akan menghasilkan sebuah kualitas. Bapak Ibu, kalau mengerjakan doa ini, kita akan melihat hasilnya. Doa dikerjakan dengan ketekunan, dengan konsisten, akan menghasilkan doa kita ini menjadi doa yang berkualitas. Kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh kualitas doa kita. Seperti apa kita berdoa, kita cari Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Ketika Engkau menghadapi masalah, kualitasmu akan terlihat ketika Engkau menghadapinya. Tidak akan mudah gentar, tidak akan mudah takut. Yang saya percayai seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada masalah, jangan pakai kekuatan fisikmu, tapi pakai kekuatan doamu. Kekuatan fisik kita sangat terbatas. Tapi ketika kita pakai kekuatan doa, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ada pujian mengatakan aku punya Tuhan yang besar. Jangan pakai kekuatan fisik kita. Kekuatan fisik kita ada batasnya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kekuatan doa, ada Tuhan yang tidak terbatas.
akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Orang yang suka berdoa, dia ketika menghadapi masalah, saya yakin dia tidak akan panik. Karena dia tahu kemana dia harus mencari, kemana dia harus berseru. Ketika masalah datang, orang yang tekun berdoa, saya berkatakan, masalah datang, silakan. Tapi aku bisa menghadapinya karena Tuhan. Aku bisa tenang menghadapinya karena ada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sukalah berdoa, tekunlah berdoa. Sehingga ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita tidak akan panik. Tapi karena kita akan berkata, masalah boleh datang, tetapi aku tidak takut karena ada Tuhan yang beserta dengan aku. Yang berikutnya, berdoa meminta sesuatu yang besar. Adakah hari-hari ini yang sedang membutuhkan sesuatu yang besar, Bapak Ibu? Adakah di tempat ini? Ya, saya membutuhkan. Saya hari-hari ini sedang berdoa dengan suami saya. Yang rasanya itu berat buat kami. Kami sudah melakukan ini. Tapi kami berkata, Tuhan, kami hanya berkata, kami perlu Engkau Tuhan. Kami ada batasnya. Yang kami lakukan hanya kami punya kekuatan doa. Kita akan membaca dalam 1 Raja-Raja 17. Ya. Beberapa waktu kemudian anak janda itu sakit. Makin lama makin parah sakitnya sehingga ia meninggal. Lalu kata janda itu kepada Elia, hamba Allah, mengapa Bapak melakukan hal ini terhadap saya? Apakah Bapak datang untuk menyebabkan Allah ingat akan dosa saya sehingga anak saya harus meninggal? Elia menjawab, bawa anak itu kemari, lalu Elia mengambil anak laki-laki itu dari ibunya dan membawanya ke ruang atas ke kamar yang ditumpangi Elia. Elia membaringkan anak itu di atas tempat tidur, lalu berdoa dengan suara yang keras, ya Tuhan Allahku, mengapa Engkau mendatangkan celaka ini ke atas janda ini? Ia sudah memberi tumpangan kepadaku dan sekarang Engkau membunuh anaknya. Setelah itu 3 kali Elia menelungkupkan badannya di atas anak itu sambil berdoa, ya Tuhan Allahku, hidupkanlah kiranya anak ini. Ini kejadian ketika Elia ada di rumah janda Sarfat. Setelah mujizat terjadi, beberapa waktu kemudian anaknya diizinkan sakit, lalu meninggal. Dan hal yang ajaib diminta oleh Elia, ini adalah sesuatu yang besar. 3 kali Elia berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menghidupkan anak itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di zaman sekarang itu ada sesuatu yang mustahil, betul? Orang sudah mati dihidupkan lagi. Ini adalah sesuatu yang diminta oleh Elia, sesuatu yang besar yang rasanya tidak mungkin. Ya Tuhan, hidupkanlah kiranya anak ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau hari-hari ini sedang berdoa untuk hal yang besar, mintalah kepada Tuhan. Saya mau ngajak kita semuanya. Bayangkan sesuatu yang besar itu ada di tangan Anda. Boleh dibayangkan mana Bapak Ibu? Ya, sesuatu yang besar. Rasanya tidak mungkin, ya. Rasanya tidak mungkin. Secara manusia itu tidak mungkin. Ya. Secara manusia enggak mungkin. Bagaimana Tuhan ini bisa terjadi? Bagaimana Tuhan? Kalau diukur dengan kekuatanku, ini tidak mungkin akan bisa terjadi. Kalau diukur dengan keadaan sekarang, tidak bisa terjadi. Ini seperti yang dialami oleh Elia. Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan doanya 3 kali Bapak Ibu. Ya Tuhan Allahku, hidupkanlah
Ini adalah sesuatu yang mustahil. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 7 sampai 7 sampai yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Hari ini yang rasanya tadi mustahil di tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya seperti ini. Aku punya doa seperti ini. Rasanya yang sangat mustahil. Tapi firman-Mu berkata, aku akan mendapatkannya Tuhan. Dan aku sangat meyakini hari ini aku sudah dapatkan. Walaupun saat ini mungkin kita belum mendapat. Tapi perlu iman yang besar dari hidup kita. Yakini Bapak Ibu, ini janjinya Tuhan. Bukan janji saya. Siapapun, ya, siapapun. Di sini tidak dikatakan nama orang, tidak ada. Tapi setiap orang yang meminta, kita akan menerimanya dan mendapatkannya. Amin. Elia sama seperti kita Bapak Ibu. Orang yang biasa, yang rajin berdoa seperti kita. Tapi Tuhan melakukannya bagi Elia. Poin yang ketiga, yang dilakukan Elia adalah dia percaya dengan doa dapat mengerjakan jauh lebih besar. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-22. Tuhan mendengarkan doa Elia. Anak itu mulai bernapas dan hidup kembali. Lalu Elia turun dari kamarnya sambil membawa anak itu kepadanya dan berkata, Bu, ini anakmu. Ia sudah hidup kembali. Bapak Ibu, tadi yang rasanya mustahil bagi Elia, Tuhan dengar, Tuhan jawab apa yang menjadi doa Elia. Anak itu bangkit, anak itu bernapas kembali, anak itu hidup Bapak Ibu. Dan saya sangat-sangat percaya yang tadi rasanya mustahil bagi kita, Tuhan akan jadikan nyata bagi kita. Asal engkau percaya, cukup percaya Bapak Ibu. Kita tidak perlu lakukan apapun, pakai imanmu untuk kau percayai yang rasanya mustahil. Di Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia sama manusia seperti kita pada sore hari ini. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Yakobus 5 ayat 18. Kemudian ia berdoa lagi, lalu langit menurunkan hujan sehingga tanah memberikan hasilnya pulau. Nih Bapak Ibu yang terkasih. Elia adalah pribadi yang sama seperti kita, ya. Masih punya daging. Sama seperti kita, firman Tuhan katakan. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sore hari ini saya mengajak kita semua. Yang rasanya mustahil, doakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya sedang menggumuli dengan Bapak Albert hari-hari ini. Tuhan, Kau yang bekerja. Tidak mudah bagi kami. Tapi kami berkata, Tuhan, kami tidak akan menyerah. Karena kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong kami, yang memberi hikmat kepada kami. Untuk kami bisa melakukan dan mengerjakannya. Janganlah berhenti berdoa Bapak Ibu. Karena Tuhan akan bekerja dengan cara yang tidak dapat kita lihat. Yaitu dengan cara-cara yang ajaib Bapak Ibu. Tugas kita hanya apa? Berdoa, berjalan dengan iman dan percayai Dia.
Apa yang membatasi Bapak Ibu kita sebagai manusia yang masih ada di dunia ini? Bahwa kita harusnya percaya doa itu dapat mengerjakan segala sesuatu dalam hidupan kita yang jauh lebih besar. Yang pertama, terkadang kita pakai logika pikiran kita. Di awal tahun kami mendoakan seseorang. Ketika dia datang kepada kami, saya bilang, hari ini saya ngajak berdoa kamu, tapi saya mau kamu bersepakat dengan kami. Logikamu harus kamu tanggalkan. Tuhanmu, Tuhanku tidak bisa dilogika oleh apapun. Saya bilang dengan dia. Hari ini kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak pakai logikamu. Saya bilang, sepakat ya, saya bilang. Ya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia punya kerinduan, bulan ini saya dapat pekerjaan yang lebih baik dari hari-hari ini. Dia bilang, oke, apa yang menjadi imanmu terjadi. Tapi Tuhan tidak bisa engkau batasi dengan logikamu. Saya bilang, sepakat dengan kamu. Saya berdoa, bla 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 bla. Dan 2 minggu setelah kami doakan, dia datang kepada kami. Dia disadarkan oleh Tuhan. Dia datang kepada saya dan berkata, terima kasih sudah mengingatkan kepada saya bahwa Tuhanku yang aku sembah tidak bisa cara kerjanya dipikir dengan logika. Dia bilang, saya sudah diterima di pekerjaan gajinya lebih besar. Saya bilang, amin, saya bilang. Mulai hari ini saya bilang, belajarlah tidak membatasi kuasa Tuhan, kekuatan doa dengan logikamu, saya katakan. Dan hari ini saya bersyukur dia bisa bekerja di tempat yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kadang membatasi kita? Yaitu apa? Realita Bapak Ibu. Ya, kenyataannya seperti ini. Ini loh, seperti ini. Sulit, semuanya sulit. Tidak mudah. Masalahnya lebih besar. Tantangannya lebih besar. Di tempat ini saya pernah menyampaikan. Ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Dia harus melewati laut Bapak Ibu. Tidak bisa menyeberang kemanapun. Di depan masalah besar. Di belakang ada masalah. Kembali ke Mesir, mati. Maju ke depan, laut, mati. Sama Bapak Ibu. Sama. Logikanya, maju, mati, mundur, mati. Realitanya, laut di belakang dikejar. Tapi saya mau berkata sore hari ini, Tuhanmu, Tuhanku, kerjanya tidak bisa dibatasi oleh logika dan realita kehidupan kita. Dia sanggup Bapak Ibu. Dia sanggup. Dia sanggup mengubahkan sesuatu hal yang tidak mungkin dalam kehidupan kita menjadi mungkin. Seperti bangsa Israel, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, dia mengangkat tangan kepada surga dan laut itu terbelah. Kalau hari-hari ini sesuatu yang besar, yang harusnya kita dapat percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang mustahil bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi terkadang realita, logika ada di depan kita. Itu yang membuat kadang kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan tolong bangsa Israel melewati Laut Teberau, kita juga akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ketidakmustahilan akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Cukup apa? Percaya. Sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Di Matius 21 ayat yang ke-22. Apa saja yang kamu minta dalam doamu, kalian akan menerimanya asal kalian percaya. Yang setuju katakan amin. Percaya Bapak Ibu, percaya. Mau kondisinya ada tidak ada, tetap percaya.
Kondisi mudah, tidak mudah, percaya Tuhanku, Allahku adalah pribadi yang hebat, yang akan menolong aku. Banyak hal yang mustahil apabila kita lakukan sendiri. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang mustahil bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, seperti bangsa Israel, rasanya mustahil melewati laut. Tapi Tuhan ketika berjalan bersama dengan bangsa Israel, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang berikutnya, ketika engkau sudah percaya, cukup kunci hatimu. Lock in hatimu, kunci hatimu. Percaya Tuhan, aku percaya. Kunci Bapak Ibu. Cukup kunci saja. Tuhan mengerjakan segala sesuatu sesuai jadwalnya Tuhan. Kita nggak akan bisa maksa Bapak Ibu. Tuhan, gini ya, waktunya hari Senin jam 10 ya Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan itu kalau mau kerjakan, ya sesuai jadwalnya Tuhan. Jangan buat jadwal kita sendiri. Jika bukan waktunya Tuhan, kita tidak bisa memaksakan waktunya Tuhan. Tetapi ketika sudah waktunya Tuhan, kita tidak akan bisa menghentikan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupan kita. Bahkan hal yang mustahil sekalipun. Next. Push. Pray until something happens. Berdoalah terus sampai yang engkau doakan itu terjadi dalam kehidupanmu. Rasanya yang tadi tidak mungkin. Kalau kita berdoa dengan ketekunan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan konsisten, berdoa dengan percaya. Yang rasanya tidak mungkin, kalau kita berdoa bersama dengan Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Apa saja yang kau minta atas namaku, aku akan melakukannya. Sore hari ini buat kita semuanya, percayai Tuhan Allahmu, Tuhan saya yang kita sembah. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Ya, jujur ketika papi sakit buat saya tuh, aduh Tuhan. Saya setiap hari itu saya bilang sama suami saya, yang aku gak bisa tidur, papi lagi apa ya gitu. Terus berdoa, kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa terus di rumah Tuhan. Orang tua kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, papi sembuh. Itu yang kami doakan setiap hari bersama dengan pasukan doa. Dan puji Tuhan, apa yang kita doakan Tuhan kerjakan dan kita melihat bukti nyata. Dokter boleh berkata apapun, wah nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Tapi sekali lagi, kekuatan doa tidak bisa kita pakai dengan logika dan realita. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan logika kita, keadaan kita. Ya, karena apa? Kalau melihat kondisi papi, dokter berkata seperti ini, saya jujur deg-degan Bapak Ibu. Saya Tuhan tolong. Itu kata dokter. Tapi kalau Tuhan berkata lain, Tuhan akan kerjakan hal-hal yang dahsyat bagi kita semuanya. Ayat yang terakhir, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini dengan kesungguhan hati kita. Imani Bapak Ibu yang rasanya tadi besar ya, yang kita sudah praktekkan di tangan kita masing-masing tadi sesuatu yang besar. Apa yang hari-hari ini rasanya mustahil buat engkau? Apa yang rasanya mustahil? Kita yakini Tuhan akan kerjakan buat kita masing-masing. Saya tidak tahu pergumulan apa Bapak Ibu, doa apa yang besar hari-hari ini yang sedang engkau naikkan kepada Tuhan. Tapi percayai firman ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan baca ayat ini dengan kesungguhan hati kita. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Sekarang kita ganti. Orang benar
kita ganti dengan nama kita masing-masing. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya ajak semuanya, tangan kita bayangkan sesuatu yang besar ini di tangan kita. Kita yakin akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sangat besar kuasanya. Amin.